Hari ini kita mau memasak nangka ya. Ini nangkanya sudah dipotong-potong, tuh nangka muda ya. Nanti mau direbus dan mau dibuat gulai dengan tulang taleng untuk nanti disantap dengan ketupat ya. Nah, ini tuh katelnya dan mau dinyalakan apinya. Ini masih tradisional nih di kampung nih, di Pangandaran. Ini namanya hawu. Kalau orang Sunda tuh hawu. Katel tuh apa ya? Penggorengan. Kita mau rebus dulu, nanti baru dimasak dengan tetelan tulang taleng daging sapi ya. Ini jadi nih lebaran ini besok. Dijamin pokoknya, mantap surantap. Tuh apinya tuh. Ini betul-betul masih tradisional. Nah ini orang Sunda tuh namanya kalari nih. Kalari itu daun kelapa yang garing ya. Daun pelepah kelapa yang garing namanya kalari. Ini ada lagi, tuh tungku. Ini nanti dipakai juga kalau perlu nih. Kita masaknya di luar. Kalau di rumah itu masaknya, tuh di rumah itu pakai kompor gas. Kalau masak besar di luar ini. Ada gubuk, coba lihat gubuknya. Oh, ini gubuknya di alam terbuka. Ini untuk masak-masak yang besar ya, yang banyak gitu. Kalau masak kecil-kecil mah di dalam rumah. Surung. Dulu saya juga sering masak begini nih, ditiupin sampai muka tuh remong gitu, remong tuh. Apa muka remong itu sampai kena abu gitu, pada hitam-hitam mukanya. Niupin ini ya. Apa api. Enak juga sini sambil lem sampe gitu dibubui. Melem sampai itu bakar singkong, bakar jagung, bakar pisang, enak itu kalau udah nanti ada baraknya di situ. Kadang-kadang sambil mepes ya, mepes ikan dibubuikan. Di sini dibubuikan tuh apa diselusupin di bawah abu gitu mepes, atau di sini taruh di atas mepes itu. Pakai daun pisang mepes ikan tuh enak itu. Kadang-kadang di belakang sini nih. Ini kan ada bolongan satu lagi nih. Nah di sini tuh pakai ini pakai genteng gitu, mepes ikan apa ditindihin pakai itu, ditindih pakai bata biasanya. Ini serbaguna ini, sekarang udah langka ini. Pawon begini tuh langka, pawon kalau orang Jawa bilangnya. Sekarang saya mau merebus nangkanya ya. Ini sudah mudal ya, mudal, sudah panas ini. Si airnya sudah matang, airnya sudah mendidih. Jadi merebus nangka itu tipsnya airnya harus mendidih dulu ya, supaya jangan hitam nanti hasilnya. Airnya harus panas, mendidih, baru dimasukkan nangkanya. Begitu juga kalau mau merebus jantung pisang. Nah, jantung pisang juga harus mendidih dulu airnya, supaya hasilnya itu tidak hitam. Masukin semua sekaligus, nanti diaduk-aduk aja. Udah, kita tunggu ya. Ini nangkanya sudah matang ya, jangan terlalu empuk banget, nanti malahan lonyoh hancur gitu. Ini karena mau dimasak lagi dengan tetelan nanti dengan tulang taleng. Akan kita angkat, kita simpan di saringan sini, tiriskan. Tuh di bawahnya tuh ada itu penampungan ember, penampungan airnya. Ini nangkanya ini mudah banget ini, mantap ini, enak tuh. Hasilnya lumayan bagus ya. Hasilnya tuh nggak hitam.
putih. Jadi kalau merebus nangka itu harus panas, airnya harus mendidih. Panas ya. Nah, ini sudah habis nangkanya. Sudah diangkat semua. Tuh, ini nanti dibilas ya, dibilas dengan air bersih. Ya, untuk menghentikan proses pematangan. Nanti ini matang terus, jadi malah tambah tambah bonyok nanti. Ini langsung dibilas nanti. Dan untuk menghilangkan getah-getahnya juga yang masih tersisa. Sekarang saya mau memasak sayur nangka ya, gulai nangka untuk nanti buka puasa bersama. Jadi sekarang sedikit aja nangkanya yang sudah direbus tadi. Tuh segini aja, nanti sisanya yang itu untuk digulai dengan tetelan ya. Mungkin nanti malam saya masaknya ya. Nah, ini bumbunya usah blender, udah komplit dari sini. Ada bawang merah, bawang putih, cabai merah besar, cabai rawit ya. Kemudian ada ketumbar, ada lengkuas sudah di ini blender tuh. Ada ketumbar. Masukkan sini. Kita haluskan. Dan sayur nangkanya nanti mau saya kasih pete ya, dan saya tambahkan tahu nanti. Jadi nggak pakai daging ini. Kita kasih minyak supaya lebih cepat halusnya. Nah, kita blender. Bismillahirrahmanirrahim. Dikocok-kocok. Pakai air. Ini sebetulnya nih buat jus ya. Ini bukan untuk bumbu, jadi susah juga. Saya kasih air aja dikit biar agak gampang. Kalau pakai jus ini banyak airnya cepet. Kalau bumbu ini susah ini. Karena ini pisaunya tuh di bawah cuma satu gitu. Pisaunya cuma gini-gini doang. Jadi ini tidak direkomended untuk bumbu ya. Tapi karena di kampung darurat ya pakai ini. Nah, sekarang udah halus bumbunya tuh ya. Nah, halus. Tuh bumbunya. Ini nanti saya mau tumis di sini bumbunya. Ini ada minyaknya tadi sedikit, saya tambahin lagi sedikit lagi. Nah, gitu. Ini udah panas lah. Kita masukkan aja. Nah, ini sedikit nih, kita kungkurahan dikit aja. Kungkurahan seperti biasa. No. Ini masih kurang nih, salam serainya belum nih. Ya. Saya masukkan salam ya, daun salam sama 2 batang serai. Nah, kita tunggu dulu ya. Ini lambat banget ini karena api kompornya ini kecil banget ini. Tekanannya tuh kecil ini, susah. Nah, ini bumbunya sudah matang ya, tuh minyaknya sudah keluar, sudah harum banget. Sekarang saya masukkan santannya. Ini santannya santan ini freezer nih. Waduh, ada sendoknya. Polah. Ini santan freezeran ini. Karena santan kelapa yang aslinya itu sudah nggak kebagian. Kita masak dulu. Ini sampai nanti larut ini santannya. Nah, sudah mendidih. Ini santannya saya masukkan petenya. Kemudian saya masukkan tahunya. Dan ini masukkan nangkanya. Ini nangkanya sudah matang ya. Cuma nanti kita masak biar bumbunya menyerap.
Ini saya masukkan gula ya, gula merah, gula aren, biar ada manis-manisnya. Terus ini garam, masukkan garamnya 1 sendok makan aja karena nangka itu cenderung hambar nanti ya. Nanti bisa cek rasa nanti, tambah sedikit lagi. Pokoknya 1 sendok makan muncung gitu. Muncung itu apa ya, penuh. Boleh dikasih Royco penyedap rasa ya, sesuai selera masing-masing. Kaldu jamur, tapi kalau saya mah masak itu tidak memakai penyedap rasa ya, cukup dengan gurih-gurih dari bumbu-bumbu yang ada. Ya, kita tunggu sampai nanti mateng. Nah, ini sudah mendidih, tapi kalau menurut saya ini kurang nih kuahnya ya. Nanti kan ini harus ada kuahnya banyak, makan sama ketupat ya, atau makan sama nasi. Saya mau tambahkan, ini pakai air panas. Tambahkan air. Menambahkannya ini pakai air panas ya, supaya cepat matang, jangan pakai air dingin, nanti malah mulai dari awal lagi. Nah, udah segitu cukup. Nanti tuh harus berkuah kalau nangka gulai itu, biar cukup kebaginya ya. Nah, kita tunggu sampai mendidih lagi. Nah, ini gulai nangkanya sudah mateng ya. Tuh, sudah mendidih lama. Dan tadi sudah ada yang nyobain tuh, yang tidak puasa sudah nyobain, katanya sudah enak banget. Nah, udah ya, sampai di sini dulu masaknya.